maaf mengganggu waktunya. Saya di sini ingin mengkonsultasikan, ingin mengadakan kegiatan P5 PPRA. Ini modulnya. Di sini saya akan melakukan kegiatan aksi berupa membuat pot bunga dari botol plastik, botol aqua. Dan botol tersebut akan diisi dengan tanah dan ditanami dengan tanaman berupa tanaman bunga ataupun tanaman berupa tanaman herbal. Di kelas 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari diberi kemudahan. Silakan saya kita doanya. Ada yang menjadi hari ini? Hadir semuanya. Silakan pembelajaran hari ini. Silakan keluarkan bukunya, tulisnya, penanya. Keluarkan bukunya. Oke, seperti biasa agar kita lebih semangat belajar hari ini, kita semangat dulu. Boleh berdiri. Tepuk semangat. Untuk hari ini kita belajar tentang P5 dan PPRA. Ada tahu P5 dan PPRA itu apa? Tidak. P5 itu nih, proyek penguatan profil Pancasila. Pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin atau disingkat P5 dan PPR. Pernah dengar pelajaran ini? Tidak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin ini merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kalian nanti membuat sebuah proyek yang bermanfaat. Misalkan di sini kan pembelajaran P5 dan PPRA kita di sini bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Kita lihat implementasinya atau penerapan gaya hidup berkelanjutan. Nih, gaya hidup berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kalian tentang pentingnya mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Contoh, nanti kita membuat atau mengelola sampah plastik. Membuat pot bunga dari botol plastik yang berasal dari botol aqua. Tahu? Botol aqua yang besar. Nah, nanti ibu akan melihatkan sebuah video tentang pembuatan pot plastik tersebut. Lanjut. Nah, tujuan proyek kita yang pertama yaitu kalian diharapkan masuk memahami dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Tahu sekali pakai? Contohnya tadi botol aqua, kalian sering membeli minuman yang pakai bungkus plastik. Nah, itu kan hanya sekali pakai, habis itu dibuang. Kalian harus bisa mengurangi atau mengidentifikasi langkah-langkah pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang ketiga, tujuan proyek yang ketiga, gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
itu sampah plastik? Nah, limbah, ya. Sampah plastik adalah limbah yang berasal dari produk berbahan plastik seperti kantong plastik, botol, kemasan, dan alat sekali pakai. Dan plastik tersebut sulit untuk terurai, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa terurai di dalam tanah, tidak seperti daun yang cepat terurai. Nah, mengapa sampah plastik itu penting untuk diolah kembali? Karena kita tahu tadi kan sampah plastik itu sulit untuk terurai oleh bakteri yang ada di dalam tanah, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dan mencemari lingkungan, merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia serta hewan, terutama di laut. Nih, dampak negatif sampah plastik. Yang pertama, dampaknya terhadap lingkungan, mencemari tanah, air, dan udara. Plastik yang terbuang ke laut berbahaya bagi kehidupan laut. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Nah, partikel mikroplastik dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Yang terakhir, dampak terhadap ekonomi. Biaya pengelolaan sampah plastik yang tinggi dapat mengurangi anggaran untuk sektor lain. Lanjut. Nah, cara mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama itu, kalau kalian ingin berbelanja, bawalah tas kain dari rumah. Yang kedua, menggunakan botol minuman dan kotak makanan dapat digunakan kembali. Biasakan kalian kalau bekal ke sekolah kan menggunakan botol minuman yang dapat dipakai kembali. Yang ketiga, mengurangi konsumsi produk dengan kemasan plastik sekali pakai. Yang keempat, mendaur ulang sampah. Nah, ini yang akan kita lakukan, yaitu mendaur ulang sampah untuk proyek P5 kita nanti, yaitu mendaur ulang sampah plastik berupa botol bekas. Nah, dengan mengurangi sampah plastik, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menjalankan nilai-nilai spiritual yang mengedepankan harmoni, tanggung jawab, dan keadilan. Dan juga dalam setiap agama, manusia itu dipandang sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan sebagian dari, yang tahu kebersihan sebagian dari iman. Ada yang pernah kata-kata seperti itu? Pernah kan? Jadi kita diharapkan agar selalu menjaga kebersihan. Nah, semua agama mengajarkan kebaikan, dan salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian. Kolaborasinya dengan lintas iman dapat menjaga lingkungan, mencerminkan semangat toleransi. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan sebuah video tentang pencemaran lingkungan. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut diperlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik.
1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi membuat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Pemicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menimbulkan kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan hidup dan hidup yang terjadi antara unsur hidup dan hidup yang saling mengenali. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Dari video yang telah kalian tonton, kira-kira apa yang bisa diambil atau hikmah yang bisa diambil dari video tersebut? Pembelajaran yang bisa kita ambil, jangan membuang sampah. Contohnya sampah plastik. Dari video tersebut membahas tentang dampak dari sampah plastik. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, ini tugas kelompoknya. Silakan dijawab pertanyaannya dengan berdiskusi. Kalian berdiskusi kelompok. Nanti jawabannya ditulis di buku satu kelompok, satu buku. Dipersilakan untuk kelompok satu maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Plastik yang masuk ke sungai atau laut bisa membahayakan laut air. 3. Apa kaitan antara ajaran agama dengan tanggung jawab menjaga lingkungan? Jawabannya, ajaran agama mengajarkan manusia untuk bersyukur atas alam dan merawatnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Oke, tangan untuk kelompok satu. Silakan duduk kembali ke kelompok satu. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa saja kebiasaan sehari-hari yang menghasilkan sampah plastik? Jawaban: membawa minuman dalam botol plastik sekali pakai ke sekolah, menggunakan sedotan plastik saat belum membeli makanan dengan bungkus plastik kecil. 2. Bagaimana dampak kebiasaan tersebut terhadap lingkungan? Jawaban: plastik tidak dari ulang dapat menghambat saluran air dan menjalankan agama menjalankan kebersihan adalah bagian dari iman sehingga membuang sampah sembarangan nilai agama. Tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk ke tempatnya. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil Diskusinya silakan bacakan nomor pertanyaan yang pertama. Apa saja kebiasaan sehari-hari yang menghasilkan sampah plastik? Jawaban: membeli barang yang terlalu banyak dikemas dengan plastik, tidak membawa tas belanja sendiri sehingga harus menggunakan kantong plastik, menggunakan plastik yang terbuang di laut dapat membahayakan kehidupan generasi mendatang. Meminimalkan sampah adalah bentuk penghormatan kepada ciptaan Tuhan. Tangan untuk kelompok 3. Oke, Bu, ya tadi dari jawaban hasil diskusi kalian sudah bagus. Yang pertama tadi kan apa saja kebiasaan sehari-hari yang menghasilkan sampah plastik? Yang pertama, biasanya kan kalian jajan beli snack itu menghasilkan sampah plastik. Bagaimana dampak kebiasaan tersebut terhadap lingkungan? Kalian biasanya habis makan snack, sampahnya tidak dibuang di sampah sembarangan. Nah, jadi sampah di sekolah itu menjadi banyak berserakan di halaman sekolah karena kalian tidak membuang sampah tersebut di tempatnya. Nah, apa kaitannya dengan ajaran agama Islam salah satunya? Kan sudah Ibu katakan tadi, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, dan juga manusia itu ditugaskan di bumi untuk menjaga dan merawat lingkungan. Selanjutnya, tadi kan kelompoknya udah Ibu bagi. Selanjutnya kita akan melaksanakan proyek atau melakukan proyek yang akan kita lakukan berupa membuat pot dari botol plastik.
Ibu minta kalian menulis atau mencatat hal baru apa yang telah kalian dapat dari aksi yang kita lakukan tadi. Silakan ditulis. Coba Lala maju ke depan untuk membacakan hal baru apa yang kamu dapat dari aksi yang kita lakukan. Saya belajar bahwa membawa botol minuman sendiri ternyata bisa mengurangi sampah plastik. Banyak sekali dalam botol plastik bekas ternyata bisa dimanfaatkan kembali menjadi pot bunga yang manfaat. Ibu minta Acil, coba bacakan. Saya sadar bahwa menggunakan alat masakan sendiri ternyata lebih higienis dan ramah lingkungan. Dan tidak semua botol plastik harus dibuang, ternyata bisa diubah jadi barang yang berguna seperti pot bunga. Silakan Nabil. Ceritakan hal baru. Di sekolah saya dan sering membawa bekal sendiri, jadi tidak pakai bungkus plastik dalam kantin. Luis. Botol plastik kalau dihitung jadi lebih hemat dan sampah plastik berubah ke Yang mana minggu ini kan kita telah belajar atau melakukan tantangan hidup bebas plastik. Yang selanjutnya ibu minta kalian melakukan tantangan hidup bebas tanpa bahan plastik dan menggunakan bahan plastik atau botol minuman yang tidak hanya satu kali pakai, yang bisa dipakai berulang. Nah, tantangannya adalah kalian mencoba mengganti barang-barang plastik sekali pakai menjadi dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Misalkan membawa bekal dari rumah dengan tempat yang bisa dipakai ulang. Tidak membawa botol minuman sendiri dari rumah. Jangan membeli air mineral di sekolah. Dan ibu harapkan lagi kalian agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar selalu bersih. Dan kan tadi sudah ibu sampaikan tujuan proyek ini agar kalian selalu menjaga kebersihan dan tidak menggunakan barang-barang plastik sembarangan. Dan ibu harapkan kalian bisa menerapkannya di rumah. Misalkan ada botol bekas di rumah yang bekas ibu atau bapaknya beli di luar, kalian jadikan pot seperti yang telah kita buat. Bisa dilakukan tidak hanya